Terus contoh lagi, ketika Anda merasa aktor pemberi sedekah, aktor apa? Itu Allah istilahkan dirinya itu manggal ladzi yuqridu wa qardan hasanah. Siapa yang mau menghutangi saya? Ini Allah zat pemilik langit bumi yang punya semuanya. Tapi istilahkan dirinya siapa yang mau menghutangi saya? Siapa yang mau menolong saya? Intan surwa yang surga. Sehingga posisi adab ini yang dipakai di pesantren di semua tradisi kita. Saya kalau merasa gini sebagai narasumber, mungkin saya nggak mau ngisi karena itu jumawa. Tapi kalau merasa disuruh menantunya Pak Kures, Mas Fikri tadi, itu berakhlak sekali. Seorang Gus Bak disuruh sama Fikri Segaf, oh itu berakhlak sekali. Yang nyuruh yang nggak berakhlak gitu. Ya Pak Lis ya, itu keponakan antum yang nggak berakhlak gitu. Jadi dulu Islam itu segampang itu. Di kitab Bukhari diterangkan, nanti saya berdoa sama Allah supaya nanti ada isyarat supaya berhenti, jadi nggak lama-lama. Nabi itu nggak jaga imam, tapi itu pernah jalan-jalan. Kebetulan saat itu mau haji. Itu dicegat sama perempuan, Imra'atun bin Husain. Itu ceritanya semuanya seputar manusia. Imra'atun bin Husain ini cantik sekali. Kendali utanya Nabi dipegang terus. Kata Imra'atun bin Husain, ya Rasulullah, inna fa'idatahu ala ibadi adrokat abi syaitan kabir. Nah ini saya menunjukkan apa bukan karena saya pinter, bukan, tapi memang pinter bener, maksudnya bukan. Karena kenapa saya menyebutkan Arabnya bukan Pak? Karena nanti sudah dikoreksi Pak Kures kalau salah terjemah atau salah arti. Dan saya mohon doa dengan ini masuk mangkaki baca itu. Abahnya itu ya, saya itu ngefans sama abahnya, saya sering baca sorok kata, makanya saya kaget. Ini malah ngarang bahasa Indonesia, abahnya itu kalau ngarang bahasa Arab. Kayaknya jaga sopan, kalau ini abahnya kan nggak sopan, makanya harus juga. Itu ya bagian dari Islam juga. Saya pernah ditegur sama murid-muridnya Bang Gus, kamu itu ngaji kayak saya, maksimal takdir. Kenapa ya? Kalau saya ngaji wahab, kayak bangun dan sopan namanya. Di bawahnya saja biar tetap apa? Sopan. Teman saya itu nyelami saya sampai sekarang, bilang gini, Gus nanti jangan terlalu soleh ya, biar surganya sama saya. Kalau terlalu soleh nanti surganya sama bangun, apalagi sama Rasulullah sungkan, kayak itu mobil-mobil ya. Itu bulan sakit akan bener. Ya, jadi dengan jangan bayangkan di surga sama Rasulullah sungkan. Sama kan sudah capek sholat subuh, kan ingin nggak subuh. Karena surga sama kan mau poligami aja takut istri nanti kan bidadarinya banyak. Kalau ada nabi sungkan. Dan nanti sama saya jadi pinggir-pinggir yang enggak ada. Gimana gak apa? Tapi kalau amal pas-pasan, kuotanya ada cukup langsung neraka. Karena pas, kali nggak cukup. Nah, makanya kuotanya lebih, tapi surganya yang apa? Biasa. Imra'atun bin Husain itu cantik. Nabi pas itu dionta Ardafa al-Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas ini sepupunya Nabi. Fadl masih muda, masih ganteng muda. Terus Fana Zarul Fadl ilayya wa nazarat ilayya. Nah ini cerita betapa Nabi sebagai pengajar itu manusia itu. Terus Falau wa Rasulullah kunukal Fadl. Nabi terus sekarang memalingkan Fadl supaya tidak melihat perempuan ini. Imra'atun bin Husain. Pas Nabi lawa mungkin agak keras, Abbasnya tersinggung. Lawai tak ibna amri. Gimana kamu sama sepupu kok gitu? Kata Nabi, ini Fadl melihat Imra'atun bin Husain tadi, habis dari Husain. Nah ini supaya kalian ngerti, jangan berangkat Nabi itu terus orang kalau mau tanya kok di jalan nggak sopan, nggak berakhlak gitu. Ya biasa aja dijawab. Dijawab kan di jalan itu. Yang tanya juga agak sowan dulu kan ya dia bisa. Nah sekarang beberapa ustadz itu kalau ada orang tanya disuruh ke rumah, ternyata ustadznya masih belajar dulu. Kalau langsung padahal nggak cukup, kalau jawab langsung itu nggak cukup. Terus di pemasukan bahasa nggak sopan tanya di jalan di rumah, pertanyaannya kasih dulu, ternyata belajar dulu. Oh itu benar-benar ustadz nggak sopan, kan nggak efisien, apa nggak apa? Ini cerita di Sahih Bukhari.
Inna faridatahu ala ibadi adrakat abi syekhon kabiran la yastati'u ayasbuka ala rasulullah wa fi riwayatin ayastamsika ala rasulullah. Afa akhudju anhu. Bapak saya itu tidak kuat haji. Dan sekarang haji sudah wajib, ini gimana? Apa saya perlu hajikan? Itu awal ada haji niaga. Kalau di masyarakat disebut haji amanah. Jadi haji amanah itu tidak nunggu meninggal, orang stroke nggak mungkin haji itu sudah bisa digajikan apa? Amanah. Saya tuh punya teman kurang ajar sekali, saking kurang ajarnya bapaknya itu hidup. Bapak kamu kajikan plus mahal atau gaji plus masih 400 juta. Nunggu meninggal saja kaji amanah 10 juta cukup. Wah kurang ajar betul ini. Sudah gitu masih hilang, malah infonya kalau orang Madura berani 4 juta ya. Wah ngawur betul kamu itu. Itu berkahnya orang tadi gadis tadi tanya sama Nabi itu akhirnya haji maju itu dua. Ini saya ngomong fikih, gitu, harus aman ngerti fikih. Satu amanat anil mayyit karena memang sudah tidak bisa haji. Dua amanat anil ma'bud. Kalau di fikih disebut haji apa? Amanat dari ma'bud. Orang hidup tapi tidak mampu apa. Terus saya bilang sama tadi yang agak kurang ajar, ya kurang ajar betul. Sini. Bapak kamu biar memutuskan haji sekarang meskipun setruk masih bisa ngomong, masih ingat hartanya masih suruh haji sekarang, dimaklum sekarang. Pak, dengan harus haji karena mampu, tapi itu enggak bisa amanah. Ternyata amanah kalau masih hidup itu malah jual Innova. Walhasil terus sudah dihajikan amanah orang itu meninggal. Mendingan mati gue semurah tadi masih mahal. Terus saya bilang gini. Nah ini saya ngomong pakai biar Mas Fikri itu nggak salah, milih jualan paket saya itu nggak salah, memang kayaknya memang kredibel. Saya suka pamit sama Abi Kures. Itu di Sajaratul Ma'arif ada babu dzikri manaqibun nafsi, babu dzikri rajuli manaqibun nafsi. Bab seseorang itu boleh menyebut kelebihan dirinya kalau itu untuk kepentingan umat. Buktinya Nabi Yusuf menjadikan ini hafizun alim, urusan keuangan masyarakat saya, ini hafizun alim. Dan semua Nabi mesti menghentikan ini lakum nasihun amin. Saya ini orang yang punya niat baik. Jadi kata bapak saya kalau didik saya tawadhu haram zaman akhir. Kenapa? Karena itu bentuk tanggung jawab. Disuruh mimpin negara gak mau, imam masjid gak mau, disuruh mulang gak mau. Ternyata karena gak mau tanggung. Jadi tawadhu sama gak tanggung jawab itu bedanya. Karena tawadhu apa gak tanggung jawab? Iya kan, banyak orang tuh gak berani nyanyi. Wah saya dari sakit ini, tapi komen kacau ini. Terusan. Sehingga dulu yang dialami Nabi itu ya biasa. Sampai di Bukhari dibabkan berkali-kali. Babul Futyatul Thoriq. Bab Nabi itu biasa ngasih fatwa di jalan. Ada lagi dibabkan babu hajil mar'ati anir rojuli. Biasanya di fikih itu kan pola ibadah laki sama perempuan kan beda. Tapi di bab haji niaga, ini ada Buya Asin Sato. Itu perempuan boleh menghajikan bapaknya. Makanya diulang lagi babu hajil mar'ati anir rojuli. Bab perempuan menghajikan lelaki. Kayak apa luar biasanya Nabi. Jadi Nabi itu kesehariannya biasa. Makanya Anda tidak usah khawatir misalnya di pesantren atau di komunitas Jawa atau di komunitas orang Timur, orang Indonesia mendidik akhlak takut itu terlalu apa, itu tidak usah khawatir. Allah sendiri itu yang paling sopan. Sampai bilang untuk dirinya sendiri, kata barok hukum ala nafsihir rahmah. Kata itu mengharuskan, Allah itu mengharuskan dirinya untuk berbuat kasih sayang. Coba orang diwajib-wajibkan itu kan berat. Kalau sampai tak suruh-suruh itu kan berat. Tapi Allah menyuruh dirinya. Aujaba ala nafsi. Kata barokukum ala nafsihir. Makanya saya kalau baca Quran itu sering nangis. Kalau boleh dibahasakan itu kesatria itu. Allah ngelola alam raya ini. Makanya dulu itu banyak ulama itu puede. Saya lagi jagungan sama Pak Kures. Ulama dulu itu puede. Kalau mau mati itu senangnya minta ampun. Senang. Nggak kayak jenengan, hidup gak berani, mati ya gak berani itu kacau ya. Mati itu dulu ini cerita orang dulu.
Kenapa ada talian Jalaluddin Ar-Rumi, tarian kematian, tapi harus ditiru, nanti dianggap aliran sesat. Karena di Indonesia itu kalau aneh-aneh terus bisa aliran sesat. Meskipun Pak Menteri tadi sudah pulang, tapi kalau tahu aliran sesat nanti dikasih. Itu Jalaluddin Rumi, pas mau meninggal itu santri-santrinya nangis. Kata beliau, kamu harusnya nggak usah nangis, kamu harusnya senang. Kamu punya guru yang sekarang mau ketemu sama yang sangat dicintai. Kamu itu santri bodoh betul. Gurunya mau ketemu yang dicintai, kamu nangis. Ayo, ketawa semua. Tapi kalau kamu praktekkan, kebohongan orang banyak kan. Itu akhirnya santrinya senang. Alhamdulillah, guruku mati, alhamdulillah. Tapi dilihat kematian adalah awal ketemu yang dicintai. Nah begitu itu ya bersana. Ketika Bilal, Sayyidina Bilal itu mau meninggal, itu orang istrinya nangis. Dia gak marah, jangan nangis. Ghotan al-Qol Akhibah Muhammad dan Wahisbah. Besok saya mau ketemu Rasulullah Muhammad. Kamu gak usah nangis. Ghotan al-Qol Akhibah Muhammad dan Wahisbah. Tapi mereka mengajarkan kebenaran itu tidak. Yang mengajarkan kebenaran itu. Ini cerita sunnah Rasul yang sudah kita tiru. Kamu tidak usah bayangkan jadi kiai sufi itu terkenal wali repot. Bisa kiamat kalau yang jadi wali sampean. Saya keberatan, betul keberatan. Mungkin Pak Koras nggak apa-apa. Orang sepuh itu biasanya lebih sabopo yang wali itu. Saya yang komplain, nggak terima. Karena nggak lewat saya, kalau lewat saya, lewat orang dalam. Dulu Nabi Ibrahim itu pernah ingin umur tua. Allah marzuqni umran tawilan. Ini cerita kalau Allah itu ngelola agama ini ya sendiri nggak terlalu apa serius. Sama Allah itu nggak dijawab. Ada orang sepuh, sowan ke Nabi Ibrahim dikasih anggur. Ketika dimakan dikunyah keluar lagi, ngalir lagi. Ketika dikunyah ngalir lagi keluar. Orangnya sepuh. Nabi Ibrahim langsung masuk kamar. Ya Allah, ini kau nyindir saya. Dia anak itu, ya nasi kau mau niku. Akhirnya, ya Allah, doa tadi nggak jadi. Akhirnya segampang itu Allah jawab. Pernah Nabi Ibrahim itu didatangi Malakul Maut. Saya pernah cerita ini. Israel datang ke itu. Saya disuruh nyapu nyawa kamu. Nabi Ibrahim kan GR. Ya beliau kan Khalilur Rahman, makanya marah. Nggak mungkin, Allah nggak menginfo dulu sama saya. Kalau kamu mau cabut saya, kamu ngawur Israel. Makanya kalau kamu bisa ngawurkan Israel itu syaratnya sampai Nabi Ibrahim. Kalau berani, ngawur kamu. Saya nggak dikasih info dulu. Hal ra'aita habiban yumitu habiban. Masa ada kekasih bunuh yang dikasih ini nggak benar. Logika kamu nggak benar. Wah Israel kan nggak bisa debat. Ya. Nggak pernah kuliah, nggak pernah menakosa. Datang lagi, teman kau ya Allah. Kata Nabi Ibrahim, kata Khaliluka, hal ra'aita habiban yumitu habiban. Masa kekasih bunuh yang dikasih. Karena Ibrahim gelarnya kan Khalilur Rahman, apa Khalilur Rahman. Terus sama Allah, kamu bilang gini, Israel kan nggak bisa mikir. Makanya ada orang itu ngeluh itu, bos bapak saya pasti sawah kok mati. Bos Israel itu biarin sampai rumah dulu kenapa? Pasti sawah mati, di pemakan sawah itu, belum mati. Itu cerita kata bos Israel itu kasih tahu, bahwa masa kan bisa bunuh di rumah kan bisa. Sembrono betul. Terus saya bilang, sebetulnya ada, teori itu ada, tapi harus jadi nabi dulu. Masalahnya sekarang nabi sudah apa? Ditutup. Sebenarnya bisa kata. Terus akhirnya Ibrahim ini apa? Israel dikasih tahu sama Allah. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habiban. Dibalik orangnya. Ya maksudnya hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habiban. Masa ada kekasih dan siap ketemu yang dikasih. Katanya kamu tuh kekasih Allah. Masa ketemu udah berani? Oh, ketika langsung Nabi Ibrahim marah-marah, ya. Masalahnya ada kekasih Allah. Makanya jangan mati dulu. Nunggu di ACC jadi apa? Nanti baru mati.
Jadi intinya beragama itu rileks, ada diskusi, ada somasi, ada komplain, tidak apa-apa. Yang penting karena